Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-habib al-mustafa Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. Kita teruskan kajian tafsir rutin kita di pagi hari Jumat. Dan hari ini merupakan Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Artinya Jumat yang akan datang kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Kita masih bersama dengan seri Beginilah Al-Quran Mengajarkan Kepadaku. Hari ini kita sampai pada pelajaran ke-10. Pelajaran ke-9 yang lalu, Al-Quran membimbing kita, mengajarkan pada kita, kalau berbuat sesuatu, kalau beramal, beramallah dengan yang paling sempurna. Ahsanu amalan. Maka pelajaran ke-10 hari ini adalah Al-Quran mengajarkan pada kita agar kita berlomba melakukan kebaikan. Artinya pelajaran kita di hari ini fastabiqul khairat, dan saya lihat tema ini persis untuk kita menyambut di bulan suci Ramadan, di mana kita di sana akan lebih banyak berlomba melakukan kebaikan. Ayat yang saya baca tadi ada dalam surat Al-Baqarah 148. Ayat yang sama juga ada dalam surat Al-Maidah 48. Ketika Allah berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ada dua kalimat Al-Quran memerintahkan dalam Al-Quran, ada dua. Fastabiqul khairat 148 Al-Baqarah, fastabiqul khairat 48 Al-Maidah. Kemudian ada ayat-ayat yang akan kita baca. Semua ini Al-Quran membimbing pada kita, mengajarkan pada kita, berlombalah untuk melakukan kebaikan. Tidak bertentangan dengan melakukan yang terbaik dengan berlomba. Ketika Al-Quran mengajarkan pada kita agar kita berlomba, juga bukan berarti kita berlomba kemudian melakukan asal-asalan. Tidak, tetap berlomba dengan amal perbuatan, tetapi tetap dengan yang terbaik. Ahsanu amalan. Kenapa kita oleh Allah disuruh selalu untuk berlomba? Bukan cuma kamu lakukan, tapi berlombalah. Artinya berlomba itu orang ingin terdepan. Orang ingin terdahulu. Orang tidak ingin ada yang mendahului dia, tapi dia ingin terlebih dahulu dari semuanya.
Dan Al-Quran dalam beberapa ayat selalu mengajarkan pada kita dengan kalimat-kalimat yang akan kita pilih sebentar lagi. Ada kalimat sari'u, ada kalimat sabiqu, ada kalimat fastabiqu. Semua sebagai isyarat menunjukkan berlombalah, bercepat-cepat, bergagaslah untuk melakukan amal perbuatan. Karena itu mungkin kita hafal hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita untuk selalu mengambil kesempatan sebelum hilang kesempatan itu. Mungkin yang paling populer hadis "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ambillah kesempatan 5 perkara sebelum datangnya 5 yang lain. Syababaka qabla haramik. Kesempatan masa mudamu, di mana ketika kita muda kita mampu melakukan segala macam. Kita sholat, kita bisa duduk, bisa berdiri lama, segala macam bisa. Qabla haramik, sebelum masa tua, ketika kamu sudah nggak mampu lagi mengantarkan sesuatu, melakukan sesuatu, kata beliau, masa mudamu kamu ambil kesempatan. Wa faraghaka qabla syughlik, masa ketika kamu masih dalam kondisi bukan menganggur, artinya punya waktu sebelum kamu terlalu sibuk. Ada orang punya waktu untuk berselawat, punya waktu untuk berzikir, tapi diabaikan. Tiba-tiba datang waktu, dia kesibuk dengan sesuatu, gak punya waktu lagi untuk melakukan itu. Karena itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat kamu masih luang, ada punya waktu, kamu pergunakan sebelum datang nanti waktu, kamu sibuk dan gak mampu lagi melakukan taqarrub kepada Allah. Wasihhataka qabla saqamik, kata Rasulullah. Masa sehatmu sebelum kamu sakit. Orang kalau sudah sakit nggak mampu melakukan sesuatu. Ketika masih sehat, kata Rasulullah, intahis, gunakan, ightanim, ambil semua kesempatan sehat untuk seluruh berinvest untuk akhirat, untuk berlomba beramal saleh. Kemudian beliau mengatakan yang keempat, warinaka qabla faqrik. Masa kamu ketika masih punya harta, punya sesuatu, sebelum kamu datang masa miskin. Siapa yang pernah menjamin harta seseorang akan kekal abadi padanya? Yang hari ini kaya, besok bisa nggak memiliki sesuatu. Semua adalah Allah, pemberian Allah. Tetapi kata Rasulullah, saat kamu masih fi ghina, kamu punya, ambil kesempatan sebelum datang masa kamu nggak punya. Tadinya mampu beramal untuk keluarganya, untuk sedekah kerabatnya, untuk orang lain, segala macam. Tapi saat gak punya, gak diambil kesempatan. Kemudian setelah itu dia gak punya. Dan terakhir kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, hayataka qabla mautik. Ambil kesempatan saat kamu masih hidup. Setiap nafas ini bisa kita gunakan untuk berlomba menuju kepada Allah. Jangan sampai nanti mati. Karena itu dalam beberapa riwayat Rasulullah pernah menggambarkan kalau orang berziarah kepada liang di kubur, kita ketika mendoakan orang di liang kubur itu mendapatkan doa satu, doa membaca Fatihah atau selawat, mereka merasakan mendapatkan sekian banyak pahala, dan mereka di sana mengatakan, coba aku masih ada hidup di tengah-tengah mereka. Karena itu pernah kita baca, mereka ketika mau mati teriak, ya Allah jangan diambil dulu nyawaku, aku ingin bersedekah, aku ingin beramal saleh, tapi habis waktunya. Karena itu Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk selalu berlomba. Al-Quran sering menggunakan kalimat-kalimat untuk kita agar bergegas berlomba ini. Sari'u, bercepatlah. Sabiqu, berlomba. Fastabiqu, berlombalah. Terus. Satu contoh Allah sebutkan dalam surat Ali Imran. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Percepat-cepatlah untuk meraih kerelaan ampunan Tuhanmu. Apa artinya kita diperintah untuk meraih kerelaan Allah, ampunan Allah? Artinya bergegaslah, bercepat-cepatlah, berlombalah untuk amal yang baik, untuk taat, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu yang akan mendapatkan kalian ampunan dari Allah. Tapi bahasanya wasari'u. Atau dalam surat Al-Hadid ayat 21 Allah menggunakan kalimat bukan sari'u tapi sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lil ladzina amanu bil akhirah. Artinya berlomba cepat. Sabiq. Artinya Allah mengatakan sabiqu, kejar semua, kejar untuk melakukan kebaikan. Atau dan dalam ayat-ayat yang sedang kita baca adalah fastabiqul khairat, berlomba untuk melakukan kebaikan.
Ayat ini kita akan berhenti pada ayat yang saya baca 148 Al-Baqarah dan 48 Ali Imran. Dalam ayat-ayat itu kita bisa menemukan bahwa ayat yang 148 itu dalam surat Baqarah di tengah-tengah ketika Allah merubah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah dan banyak perselisihan orang berkaitan kiblat. Saat itu Allah menyebutkan setiap umat memiliki kiblatnya, tetapi fastabiqul khairat, berlombalah untuk melakukan kebaikan. Sementara di 48 surat Al-Maidah Allah menyebutkan Allah sangat mampu menjadikan semua umat ini satu. Lau syaa la ja'alakum ummatan wahidah. Enggak ada yang berselisih. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi adanya perselisihan dan segala macam perbedaan, Allah ingin menguji kalian dari apa semua anugerah yang Allah berikan. Tiba-tiba kemudian fastabiqul khairat. Artinya ada isyarah. Jangan sibuk berdebat dan berkelahi dengan urusan perbedaan, tapi berlombalah untuk melakukan kebaikan. Dan mungkin salah satu obat untuk kita menjauhi perselisihan, perdebatan dengan hal-hal yang tidak penting ialah kita berlomba untuk melakukan kebaikan. Saat orang berlomba untuk melakukan kebaikan, dia nggak punya waktu untuk mencari perbedaannya dengan yang lain. Dia akan melihat yang lain biar dengan caranya mendekatkan diri. Tapi dia tidak habis berkelahi, habis menghabiskan umurnya untuk perdebatan, untuk memaksa orang lain seperti dia, atau kenapa yang lain tidak seperti dia. Lah. Dalam 2 ayat 48 Al-Maidah, 148 Al-Baqarah, Allah sebutkan 2 kalimat fastabiqul khairat dalam saat menjelaskan mengenai perselisihan dan perbedaan sebagai isyarat tinggalkan perbedaan tapi berlombalah untuk melakukan kebaikan. Kalau masing-masing berlomba melakukan kebaikan, gak sempat mencari perbedaan dan kesalahan orang lain. Biasanya orang yang nganggur gak berbuat sesuatu, itu baru ngoreksi orang yang lain. Baru mulai ingin tahu dengan bermacam-macam kejelekan orang. Tapi orang yang sibuk dengan ingin berlomba mendekatkan diri pada Allah, pasti dia tidak punya waktu untuk melakukan, menikmati perselisihan. Wa na'udzubillah. Dari ayat tadi juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa tidaklah saingan kita. Kalau kita mau bersaing, bersainglah untuk mendekatkan diri pada Allah, bukan bersaing dalam hal yang lain. Fastabiqul khairat. Kalau mau berlomba, mau bersaing dalam ingin melakukan perbuatan baik. Untuk hal-hal yang tidak urusan, nggak mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ada orang menyaingi Anda dalam hal-hal yang tidak urusannya mendekatkan diri pada Allah, tinggalkan mereka, biar mereka yang terdepan. Tapi kalau berkaitan untuk mendekatkan diri pada Allah, jadilah Anda orang yang terdepan. Imam Ali pernah beri konsep indah sekali. Bagaimana cara kita bergaul dengan diri dengan Allah, dengan diri, dengan umat manusia. Beliau mengatakan, kun 'indallahi khairan nas wa 'inda nafsika syarran nas wa 'indan nasi wahidan minan nas. Jadilah dan usahakan kalau kamu di hadapan Allah menjadi khairan nas, orang yang terbaik, terdepan dalam semua melakukan kebaikan. Wa 'inda nafsika syarran nas, tapi ingatlah setiap kamu melihat dirimu, anggap dirimu orang yang paling jelek. Supaya tetap merasa kurang, dia nggak pernah membanggakan diri. Di hadapan Allah, jadilah kamu orang yang terbaik, khairan nas. Wa inda nafsik, di hadapan dirimu, jadikan dirimu syarran nas, orang yang terjelek. Karena banyak orang yang kemudian ketika berbuat baik, berlomba, mulai congkak dan hurur. Nggak ada yang seperti saya, nggak ada. Jangan, kata beliau, di hadapan Allah jadikan khairan nas, kamu orang yang terbaik. Di hadapan dirimu syarran nas. Wa indan nas, di hadapan sesama manusia wahidan minan nas, jadikan dirimu salah satu dari mereka. Tidak cuma minta dihormati, minta dimuliakan, minta jadilah Anda salah satu dari anggota mereka. Selesai. Sekali lagi, khairan nas kapan? Saat hubungan dengan Allah. Syarran nas, saat kamu melihat dirimu. Dan wahidan minan nas, saat bersama hamba Allah. Karena itu, mari berlomba untuk melakukan kebaikan sebelum waktunya hilang.
Nanti akan kita bacakan riwayat demi riwayat bahwa kebaikan itu adalah kesempatan. Dan kesempatan itu larinya, kata Imam Ali, jalannya, cepatnya seperti awan berjalan. Kalau nggak cepat-cepat kamu lakukan, habis kesempatan itu. Tidaklah kita jadikan tolak ukur perlombaan kita, persaingan kita hanya dalam melakukan kebaikan dengan konsep Imam Ali tadi, khairan nasi syarran nasi wahidan minan nas. Kemudian orang yang berlomba untuk melakukan kebaikan itu sebagai bukti mengenai iman dan keyakinannya bahwa dia akan kembali kepada Allah. Karena setiap orang lebih yakin bahwa dia akan kembali pada Allah, akan ada hisab, akan ada pertanggungjawaban, maka dia tidak akan menghilangkan kesempatan. Setiap saat dia ingin mengisi catatan amalnya dengan hal-hal yang paling indah. Tadi dalam Maidah 48 ketika Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlombalah melakukan kebaikan. Apa ayat berikutnya? Ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum takhtalifun. Berlombalah untuk melakukan kebaikan, kalian semua akan kembali kepada Tuhan kalian, dan di sana kelak di mahkamah Allah akan Allah selesaikan perselisihan di antara kalian. Kemudian kedua, setelah kita jadikan kita berlomba melakukan dan bagaimana Al-Quran menggunakan kalimat sari'u sabiqu fastabiqu, ternyata dalam Al-Quran kita bisa melihat bahwa berlomba melakukan kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah itu adalah perilaku para anbiya seluruhnya dan orang-orang hamba-hamba Allah al-mu'minun yang dipilih oleh Allah. Al-anbiya, mereka yang terdepan, selalu berlomba melakukan kebaikan. Kita ingat Nabi Allah Musa ketika disuruh oleh Allah sampai untuk menerima wahyu dengan membawa orang yang dipilih 70. Tiba-tiba Musa sampai terdahulu, sampai sebelum mereka ini sampai, Musa sampai dulu di tempat itu. Sehingga Al-Quran menerangkan dalam surat Thaha, wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Musa, kenapa engkau lebih cepat kamu tinggalkan umat yang kamu ajak ini? Qalahum ulai ala athari, mereka ada di belakangku. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda, tapi aku bergegas cepat-cepat untuk meraih kerelaanmu ya Allah. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Dan itu perbuatan para anbiya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 90 ketika Allah menceritakan Zakaria dan semuanya, Allah sebutkan begini, innahum, para anbiya, innahum ini kembali nabi-nabi yang disebutkan sebelumnya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka itu yusari'un, bergegas-gegas, bercepat-cepat melakukan kebaikan. Para anbiya, dan yang terdepan Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan karena beberapa sahabat menyaksikan setelah sholat, wirid baru dibaca belum selesai, beliau bangun cepat masuk ke rumahnya. Para sahabat semua melihat, ada apa ini? Masuk pulang, nggak biasanya masuk, nggak kembali lagi, meneruskan bacaan. Semua para sahabat ada heran, ada sesuatu pasti ini. Kemudian beliau melihat mereka, beliau tahu mereka sedang ingin tahu ada apa. Beliau kemudian, mungkin kalian heran, saya tadi bergegas pulang terlebih dahulu. Iya, kenapa ya Rasulullah? Aku ingat ada sesuatu emas atau sesuatu yang harus aku sedekahkan. Aku takut aku ulur waktunya. Karena itu cepat-cepat aku keluarkan. Sallallahu alaihi wasallam. Dan para anbiya selalu begitu. Kaum mukminin yang al-muttaqin yang dipilih oleh Allah juga Allah rekam dalam Al-Quran. Allah memuji mereka karena mereka juga selalu bercepat dan berlomba ketika melakukan. Ketika Allah membaca surat Al-Mu'minun ayat 60, 61 dan sebelumnya, ketika Allah mulai mensifati orang-orang mukminin antara lain begini, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Setelah Allah mensifati mereka sangat takut kepada Allah, mereka memberikan semua yang Allah, mereka melaksanakan semua kewajiban yang Allah telah berikan,
tapi tetap mereka adalah yusari'un, bercepat-cepat, bergegas. Wahum laha sabiqun, bukan cuma cepat melakukan kebaikan, selalu terdepan. Ada orang cepat mungkin gak terdepan, tapi hum yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Begini Allah mensifati kaum mukminin. Jadi selalu, pertama tadi saya sebutkan para anbiya selalu terdepan. A'immatul Athhar, baca sejarah keluarga Rasulullah SAW. Kalau kita bicara man aslama, kita menemukan Amirul Mukminin, siapa yang siap tidur di malam hijrah, Amirul Mukminin, sabaquna ilal khair, di terdepan. Bahkan Al-Quran ketika membicarakan mengenai penghuni surga, ketika mereka menikmati penghuni surga dan nikmat-nikmat yang ada di surga, Allah sebutkan, Allah mengakhiri ayat ini, kalau artinya setelah kamu lihat bagaimana nikmat surga ini, hendaklah kamu bersaing, berlomba untuk menjadi penghuni surga. Allah berfirman dalam Mutaffifin 22-26 begini, innal abrara lafi na'im alal araiki yamdurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Setelah Allah sebutkan bagaimana minuman dan segala macam nikmat surga, Allah akhiri wa fi dhalik, untuk semua itu, untuk meraih semua kenikmatan itu, falyatanafasil mutanafisun, adalah orang bersaing dan berlomba untuk sampai ke sana. Bahkan Al-Quran menceritakan ketika Allah menitipkan Al-Quran ini kepada siapa, atau umat-umat terdahulu mereka dititipkan pada siapa. Allah membagi manusia ada 3, dan yang akan memegang Al-Quran yang sebenarnya adalah Allah sifati begini dalam surat Fatir, thumma awrathna al-kitab alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsih. Manusia terbagi, 1 orang yang zalim pada dirinya, wa minhum muqtasid, yang kedua orang yang biasa melakukan. Tetapi wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Tetapi ada bagian manusia yang layak untuk menerima titipan kitab Allah, ialah sabiqun bil khairat, sifatnya yang selalu terdepan, berlomba melakukan kebaikan, dan mereka mampu melakukan semua itu biiznillah. Kemudian Allah sebutkan itulah al fadlul kabir, artinya anugerah Allah yang besar saat kita bisa menjadi orang yang berlomba. Bahkan ketika Allah ceritakan kelak manusia di akhirat dibagi 3, yang terbaik adalah mereka orang-orang yang terdepan. Kalau kita baca surat Waqiah, semua kita apa? Wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Bagian orang yang menerima catatannya dengan ashabul maimanah, ma ashabul maimanah. Bagian orang yang menerima catatannya dengan tangan kanan, artinya mereka akan sukses. Dengan ayat-ayat lain, wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Manusia yang menerima catatan tangannya dengan tangan kanan kiri, sial semuanya. Terus was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Mereka yang terdepan, yang selalu berlomba. A'immatul Athhar alaihimussalam dan kaum mukminin, mereka as-sabiqun. Karena itu berlomba melakukan kebaikan selalu diminta oleh Al-Quran. Karena kalau kita membaca Al-Quran, seorang yang berlomba melakukan kebaikan itu berarti ada buahnya, atau orang bisa melihat orang yang berlomba ini akan mendapatkan apa saat orang berlomba. Dan Allah akan sebutkan orang yang berlomba itu siapa sebenarnya. Pertama, ada 5 yang ingin saya tulis di sini. Pertama, orang yang berlomba melakukan kebaikan, gak sekedar ingin melakukan, tapi ingin yang terdepan, yang terbaik, dan semuanya berlomba. Orang yang selalu berlomba ingin melakukan kebaikan itu, pertama, dia supaya selamat dari godaan syaitan. Artinya, kenapa kita disuruh berlomba? Supaya selamat dari godaan syaitan. Karena
Jangan pernah jangan pernah lalai dan lengah bahwa kita ini setiap saat punya musuh. Yang musuh itu selalu mengajak kita untuk ke neraka melawan Allah, namanya syaitan. Saat Allah memerintahkan kita, bergegaslah, berlombalah, karena kalau kamu mundur sedikit, syaitan akan menghambat kamu. Jadi ketika kita disuruh berlomba, apa tujuannya? Supaya kamu selamat dari godaan syaitan. Al-Imam As-Sadiq alaihissalam, beliau pernah berkata begini, man hamma bi syai'in minal khairi falyajil. Siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, hendaklah cepat-cepat ia lakukan. Fa inna kulla syai'in fihi ta'khir, karena segala sesuatu yang diundurkan, fa inna syaitana fihi nadrah. Segala sesuatu yang diundur, ingin berbuat baik, syaitan akan masuk ke situ. Saya akan sholat malam ini insyaAllah 11 mulai cukup 4. Katanya riwayat hatta 2 juga nggak apa-apa, sudah mundur. Akhirnya yang penting saya sholat fardu, hilang. Orang mau membantu fulan sakit, ada perlu bantuan. Ini yang sudah. Sekarang Bismillah saya akan berikan sekian. Bentar lagi, sudah selalu sering dari saya. Dikurangi. Mungkin sampai nggak memberi. Karena apa? Karena syaitan nggak membiarkan. Setiap sesuatu yang kamu ulur, kamu tunda ketika ingin berbuat baik, fa inna syaitan fihi nadrah. Dia mau andil di sini. Dikelandoti kata orang Jawa. Ya apa caranya? Jangan. Yang mau mengeluarkan 1000 jadi 100, jadi 10 jadi burung. Jadi terus begitu. Karena itu Al-Quran mengatakan fastabiqu, cepat berlomba. Kalau enggak, kalah dengan syaitan. Kedua, pertama sebagai selamat. Kedua, orang yang berlomba melakukan kebaikan itu sebagai bukti bahwa dia seorang beriman dan yakin dengan Allah dan janji Allah. Keimanan dan keyakinan dia sebagai bukti bahwa ketika dia beramal, berlomba melakukan kebaikan, itu sebagai bukti atas benar keimanannya yang benar dan keyakinannya yang kuat. Karena itu dalam surat Ali Imran 114 ketika Allah mensifati kaum mukminin, yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin wa ma yaf'alu min khairin falyukfaru wallahu alimun bil muttaqin. Setelah disifati beriman Allah, amal ma'ruf semuanya, Allah sifati mereka yusari'una fil khairat, bercepat-cepat melakukan. Atau dalam surat yang kita baca tadi 48 pertama surat Al-Maidah, ketika Allah sebutkan mereka berlomba karena apa? Karena keimanan dan keyakinan mereka akan kembali kepada Allah. Fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Keyakinan dan keimanan yang akan kembali kepada Allah membuat dia berlomba untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga, ini perlu kita melihat diri kita masing-masing. Yang ketiga, orang yang berlomba melakukan kebaikan itu bukti bahwa Allah cinta padanya. Karena Allah ketika menjadikan orang itu berbuat baik, berlomba, Allah cintai dia agar orang ini bisa bermanfaat untuk dirinya dan lainnya. Allah berfirman begini, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Artinya Allah yang mengilhami mereka, mewahyukan pada mereka, yang menggerakkan hati mereka supaya beramal soleh. Artinya Artinya setiap orang berlomba melakukan kebaikan, mendekatkan diri pada Allah dengan niat untuk Allah. Ini bukti orang ini sedang dicintai oleh Allah. Rasulullah pernah bersabda begini, mudah-mudahan kita digolongkan dari sabda Rasulullah ini. Beliau bersabda begini, sallallahu alaihi wa alihi, inna minan nasi mafatiha lil khair maghaliqa lisyarr. Ada sebagian manusia itu Allah jadikan kunci-kunci kebaikan dan yang menutup semua kejelekan. Wa inna minan nasi mafatiha lisyarr maghaliqa lil khair. Ada juga sebagian manusia yang menjadi kunci-kunci kejelekan dan tertutup semua kebaikan darinya, enggak ada kunci kebaikan. Kemudian beliau bersabda, fatuba
Sungguh beruntung liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadai. Sungguh beruntung orang yang dijadikan oleh Allah kunci-kunci kebaikan itu ada pada tangannya. Wa wailun liman ja'alallahu mafatihas syarr ala yadai. Dan celaka orang yang Allah jadikan semua kunci kejelekan ada pada tangannya. Wa na'udzubillah. Artinya setiap kita senang beramal soleh, senang berlomba untuk melakukan kebaikan, itu bukti kalau Allah cinta padamu. Karenanya Allah jadikan kamu kunci-kunci kebaikan untuk menabur, membuka kebaikan orang yang lain. Sehingga ada orang mengatakan begini, kalau kamu tidak tahu kedudukanmu di sisi Allah, maka lihatlah maka kalau kamu tidak tahu kedudukanmu di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah meletakkan kamu. Kalau kamu nggak tahu kedudukanmu di sisi Allah, lihatlah di mana Allah meletakkan padamu. Kalau Allah meletakkan kamu dalam kebaikan, kamu senang melakukan kebaikan, kamu selalu ingat akhirat, berarti Allah mencintai kamu. Salah satu bukti orang dicintai oleh Allah ketika ia berlomba untuk melakukan kebaikan. Keempat, berlomba melakukan kebaikan, bergegas melakukan kebaikan itu salah satu syarat atau salah satu untuk yang menyebabkan terkabulnya doa. Kalau kita ingin terkabul doa kita, berlombalah melakukan kebaikan. Dalam surat Al-Anbiya ketika Allah menceritakan Nabi Allah Zakaria dan segala macam doanya, dan nabi-nabi sebelumnya, wa Zakaria idz nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Zakaria ketika mau minta keturunan, ya Allah jangan jadikan aku sendiri enggak punya keturunan, aku ingin anak. Ketika fastajabna lahu, kami kabulkan, wa wahabna lahu Yahya, kami berikan padanya Yahya. Zakaria punya anak Yahya. Fa aslahna lahu zaujah, kami perbaiki semua urusan keluarganya. Kenapa semua ini fastajabna? Kenapa wahabna? Kenapa aslahna? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Karena mereka semua itu adalah bergegas, bercepat-cepat ketika ingin melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan selalu mohon kepada kami saat dalam senang maupun dalam kesulitan. Wa kanu lana khashiin, dan mereka ada orang-orang yang khusyuk. Artinya Allah istajab, Allah dikabulkan doanya. Kenapa? Innahum kanu yusari'una fil khairat, karena mereka selalu melakukan kebaikan. Kelima, orang yang berlomba melakukan kebaikan, dia akan selamat dari godaan syaitan. Menunjukkan keimanan dan keyakinan pada Allah sangat kuat. Ketika dia berarti dicintai oleh Allah karena diletakkan oleh Allah kepada menjadi orang yang berlomba melakukan kebaikan. Dan keempat, dikabulkan doanya orang yang berlomba melakukan kebaikan. Yang kelima, ia akan selamat dari siksaan api neraka. Orang yang berlomba melakukan kebaikan, jaminan siksaan dari api neraka. Begitulah Al-Imam Ja'far Shadiq pernah memberikan pada kita amal ungkapan semacam ini. Idza hamamta bi khairin fala tu'akhirhu. Kalau kamu ingin melakukan kebaikan, jangan kamu tunda. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala rubbama tala'a ala 'abdi wa huwa 'ala syai' min ta'ati fa yaqulu 'izzati wa jalali la u'adzibuka ba'daha. Kata beliau, kalau kamu berniat ingin melakukan kebaikan, jangan kamu tunda, jangan kamu akhirkan. Karena mungkin saat kamu berbuat baik itu, Allah menyaksikan perbuatan baikmu. Dan Allah kemudian bersumpah, demi kemegahan dan kemuliaanku, tidak pernah engkau akan kusiksa lagi. Atau kalau dia kemudian wafat saat melakukan kebaikan itu, maka dia pasti akan selamat dari siksaan. Pelajaran kita adalah berlombalah melakukan kebaikan. Dan perintah Allah untuk berlomba ini tidak terbatas pada waktu dan tempat. Di semua tempat, di semua waktu. Walaupun ada waktu-waktu khusus. Seperti sebentar lagi saat kita menjadi tamu Allah di bulan suci Ramadan. Ini hendaklah kita berlomba. Karena semua amalan dilipat gandakan oleh Allah. Pahalanya di luar. Semuanya dilipat gandakan. Artinya ada malam Jumat, ada hari Jumat. Ada semacam-macam hari-hari tertentu
kemudian waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu di Arafah dan semuanya, tetapi merintah untuk berlomba melakukan kebaikan di setiap saat. Di akhir pertemuan ini ingin saya bacakan riwayat demi riwayat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Bait memerintahkan kita untuk selalu berlomba. Pertama, an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah yuhibbu minal khairi ma yu'ajjal. Allah itu senang dari semua kebaikan yang cepat-cepat dilakukan, nggak ditunda. Karena itu Rasulullah di hadis lain mengatakan, khairul birri ajilu. Sebaik-baik kebaikan itu yang dicepat-cepat untuk dipercepat untuk melakukan. Dalam riwayat kedua, qala sallallahu alaihi wa alihi, man futiha lahu babu khairin falyantahisu fa innahu la yadri mata yughlaq anhu. Kata beliau, siapa yang dibukakan oleh Allah baginya, dibukakan untuk mampu melakukan perbuatan baik, maka hendaklah cepat-cepat ia melakukan. Karena dia nggak tahu. Sebentar lagi mungkin ditutup pintu kebaikan ini, sehingga kita nggak mampu. Karena itu Imam Ali pernah berwasiat pada salah satu pada wasiatnya beliau mutlak agar kita tidak menunda-nunda perbuatan baik. Beliau mengatakan, badiru bi'amalil khairi qabla an tushghilu anhu bi ghairi. Bercepat-cepatlah, bergegaslah melakukan kebaikan sebelum kamu disibukkan oleh sesuatu sehingga nggak mampu melakukan kebaikan itu. Kalau ada waktu, cepat. Kalau enggak, pasti bentar lagi ada sesuatu yang menyibukkan kamu dan kamu nggak mampu melakukan. Dalam ungkapan lain beliau mengatakan, intahizu furasal khair fa innaha tamurru marras sahab. Ambillah kesempatan kebaikan-kebaikan yang mampu kamu lakukan, karena kesempatan itu lari jalan seperti jalannya awan, begitu cepat. Al-Imam As-Shadiq juga beliau mengatakan, idza hamamta bi khairin fabadir fa innaka la tadri ma yahduts. Kalau kamu ingin melakukan perbuatan baik, cepat-cepat lakukan, karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi sebentar lagi. Punya sehat, cepat, nggak tahu mungkin kita sakit. Punya harta, lakukan, nggak tahu mungkin sebentar lagi kita nggak punya lagi untuk membantu orang. Punya waktu, cepat, nggak tahu mungkin sebentar lagi kita ada sibukkan dengan sesuatu. Masih sehat, lakukan, sebentar lagi bisa sakit. Masih punya umur, masih ada kehidupan, jadikan untuk melakukan kebaikan. Ayyuhal ikhwah, pelajaran kita yang ke-10 dalam seri Beginilah Al-Quran Membimbingku, mengajarkan kepadaku. Al-Quran mengajarkan pada kita, berlombalah untuk melakukan kebaikan, untuk berbuat taat, berlomba melakukan kebaikan, perbuatan taat, untuk mendekatkan diri pada Allah, karena kesempatan tidak terulang. Kalau kita hilang akan habis. Selain kesempatan tidak hilang, kalau kita tunda, syaitan akan hadir di tengah-tengah kita dan akan menjauhkan kita dari berlomba melakukan kebaikan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan yang akan kita semua menjadi tamu Allah, kita diberi oleh Allah taufik untuk mampu berlomba melakukan kebaikan. Berlomba bukan ingin dilihat orang, tapi berlomba melakukan kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah. Baik dalam puasa kita, bangun malam kita, membaca Al-Quran, sedekah, dan apapun yang bisa kita untuk kita berlomba menuju kepada Allah dengan amal baik di bulan suci Ramadan. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.